Ya, alhamdulillah. Mungkin ini ada opening dulu dari Mas Bayu. Dipersilakan. Ke saya atau ke ada yang ngisi dulu? Langsung saya ya? Iya, langsung Mas Bayu. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Selamat malam semuanya. Jadi, ini rutin ya, kita sudah untuk konsultasi seperti ini. Dan saya harap teman-teman juga ngajak mitra-mitranya, karena ini salah satu poin plus kita di Berkah Pengusaha. Jadi kita ada banyak sekali ya acara rutin yang itu bisa jadi value dalam penjualan. Ini menarik ya, karena nanti saya mau jelasin tentang value juga. Ya, jadi value kita itu ada setiap Senin malam kita ada konsultasi baik bisnis maupun kesehatan. Minggu kemarin kita ada Kafah Klinik ya, kita bahas tentang diabetes ya. Tuh kemarin hari Ahad ya kita sudah terlaksana Kafah Klinik. Nanti buletin Kafah Klinik ini insya Allah kita akan cetak ya. Ini masih proses desain gitu kan. Kalau kemarin-kemarin buletin Kafah Klinik hanya cetak, bukan cetak, hanya berupa digital saja. Kali ini insya Allah akan dicetak, benar-benar dicetak, terbatas, sangat terbatas sekali, karena kita nanti juga cetaknya kayaknya full color juga, kemungkinan besar full color, ya. Dan nanti bisa dijadikan bahan kontak kepada calon customer. Tuh, enak kan? Tuh. Jadi customer nggak selalu melulu dijualin atau ditawari produk, enggak gitu, tapi customer diedukasi terus. Nah, ini lucu banget nih, ada yang pakai kacamata warna-warni. Ini siapa? Aisyah namanya ya, Mbak Gigi ya? Aisyah bukan? Saya tahunya kakaknya. Apa namanya? Ya, saya sambil nyontek materi. Oke. Nah, saya mau sedikit, jadi sebelum nanti kemudian Mbak Gigi cerita, saya mau cerita sedikit tentang 4 cara bagaimana menjual sesuatu menjadi lebih mahal, atau 4 cara bagaimana menjual sesuatu yang mahal. Ya, ini kan teman-teman tuh sering ya bertanya ya, gimana ya caranya ya, walaupun Mas Ipo juga sudah bolak-balik ngomong ya, gitu kan ya, tentang di pembinaan tadi pagi pun, tadi pagi ya, betul tadi pagi, ini masih hari Senin. Pembinaan tadi pagi sekalipun, itu Mas Ipo cerita bagaimana sih cara menjawab orang ketika dia tuh bilang mahal, ya kan, gitu kan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang berulang, ya, Q&A, pertanyaan-pertanyaan berulang, dan itu sadar nggak kita berapa pembinaan ini Mas Ipo tuh kayak ngasih jawaban sudah. Ini loh, kalau ada orang tanya A, jawabannya B, kalau ada orang tanya B, jawabannya C, kalau ada orang tanya ini, jawabannya ini. Itu dedikasi gitu jawaban-jawaban itu. Dan jawaban-jawabannya asik gitu loh. Nah, ini bagi yang belum tahu, coba dengarkan lagi pembinaan tadi pagi, atau pembinaan Senin kemarin juga kayaknya sama, atau pembinaan hari Rabu juga ngomongin apa ya, tentang Q&A yang kurang lebih sama lah gitu loh. Rabu atau Jumat ya gitu. Karena ada memang meeting khusus dengan para Bright Plus tuh hari Jumat. Ini HSGKU Gresik ini Mbak Ilmi ya kayaknya ya? Iya. Pakai akun sekolah. Oh iya. Oke. Nggak apa-apa. Iya, belum diganti tadi, Afwan. Oke, jadi bagaimana kemudian menjual sesuatu yang itu mahal, ya kan gitu, yang mungkin kita merasa itu mahal, ya gitu kan ya, karena memang mahal dan murah itu sangat relatif sekali, ya, karena kita bilang ada mobil, ya, itu orang bilang orang naik sepeda motor atau yang belum ada duitnya, ya, lebih tepatnya mungkin belum ada duitnya, ngomong mobil Avanza itu
atau mobil Xenia itu mahal, ya kan, gitu loh. Tapi bagi orang yang naik Pajero mengatakan orang yang naik Xenia itu murah, ya kan gitu. Jadi mahal atau murah itu akhirnya jadi relatif gitu kan ya. Tuh. Bagi mereka yang kemudian sering main cukup jauh dalam artian searching ya, walaupun dia belum naik Pajero mungkin gitu kan ya, tapi ketika dia kemudian sering buka OLX ya, sering lihat-lihat di showroom ya, memang cari atau pertemanan dengan orang-orang yang jualan mobil gitu kan ya. Akhirnya dia juga melihat ternyata mobil Xenia itu murah, ya kan gitu loh. Murah kalau dibandingkan dengan Avanza yang itu kelasnya sama gitu loh. Nah, ini menarik ya gitu ya. Kalau kita perhatikan ya, Xenia lebih murah daripada Avanza. Bener apa enggak? Bener enggak Mbak Karin? Atau ada Mas Bangun nggak? Nggak ada ya? Dokter Lisa nih, bener ya dok ya? Xenia lebih murah daripada Avanza, bener ya dok ya? Mungkin ya. Nah, kalau yang bapak-bapak pasti lebih tahu mungkin ya gitu kan. Pertanyaannya, apakah itu kan sama tuh ya modelnya itu kalau bisa dibilang tuh 90% tuh sama persis Xenia sama Avanza. Kenapa orang ya kalau misalnya kita ke dealer atau ke maklar-maklar mobil itu mereka rata-rata mengatakan mobil keluarga Indonesia itu adalah Avanza, di mana pengguna Avanza lebih besar daripada Xenia. Padahal harga Xenia ya dengan model yang sama persis kalau bisa saya katakan 99% lah ya, 90-99% itu sama persis. Kenapa orang lebih milih ke Avanza padahal modelnya sama persis, harganya lebih murah Xenia, ya, tapi orang lebih banyak pakai Avanza. Padahal bedanya itu kurang lebih ya dengan tahun yang sama, dengan tipe yang kurang lebih sama, ya model yang kurang lebih sama itu bedanya bisa 7 sampai 10 jutaan. Tuh. Karena ternyata memang ada cara-cara ya untuk menjual sesuatu tuh lebih mahal. Nah, ini saya mau kasih tahu nih, 4 cara untuk menjual sesuatu yang lebih mahal. Yang pertama, itu adalah, nah ini bisa dicatat ya, penawaran yang unik ya. Penawaran yang unik ini bisa macam-macam ya. Contoh nih, kalau di BP penawaran unik itu apa? Contoh ya, beli 4 gratis 1. Tuh, nah bagi yang belum tahu nih ya, beli BP 4 itu sama dengan gratis 1. Tuh, sorry, beli 4 pasti gratis 1. Kenapa? Karena beli 4 ya kalau harga 250.000 tuh kali 4 ya itu hasilnya adalah sama dengan kalau misalnya beli paket 5. Berapa? 200.000. Sama gitu loh. Jadi salah satu penawaran spesialnya itu beli 4 gratis 1. Nah, bagi yang belum tahu ya. Tuh. Ada penawaran istimewa. Itu. Terus yang kedua, ya, bisa juga teman-teman pakai jurus paket langganan, ya. Tuh. Nah, paket langganan ini bagaimana contohnya? Contoh nih ya. Pak, daripada beli 1 ya, langganan aja 3 bulan ya, langganan pakai 3 gitu loh. Tuh, kasihkan tuh barangnya tuh. Ya, bisa 1, bisa langsung 3 ya, gitu kan ya. Tuh. Bayarnya gimana? Bayarnya bisa kalau misalnya dia bayarnya bertahap ya 1 gitu. Cuma cara ini memang hanya saya sarankan untuk pembelian paket 3. Tuh. Jadi memang untuk pembelian paket 3 bisa pakai cara ini. Saya nggak menyarankan untuk pembelian paket yang lebih banyak gitu, karena biasanya yang pakai ini adalah end user. Jadi saya hanya sarankan untuk pembelian paket 3, penawaran paket 3, karena dia mencari yang lebih murah memang. Nah, seperti itu. Nah, lalu kemudian jadi ada penawaran yang spesial ya. Lalu kemudian juga bisa kalau kemudian dia mau bisa tawarkan juga paket dengan bonus. Nah, ini salah satu kelebihan di Berkah Pengusaha itu, para leader itu ikut serta dalam mensubsidi bonus. Bonusnya apa? Bonus madu, bonus minyak zaitun, bonus habatus sauda. Bayangkan ya Pak, 3 bonus itu ada di satu pembelian. Jadi orang beli 1 itu bisa dapat 3 bonus gitu loh. Belum lagi gratis ongkirnya. 4 bonus. Belum lagi dia bisa ikut konsultasi kesehatan gratis setiap bulan. 5 bonus. Tuh.
Bayangin coba, udah banyak bonusnya. Nah, sehingga bonus-bonus ini bisa teman-teman jelaskan semuanya ke customer. Ya, penawaran unik ini masuk gitu loh. Ya, jadi penawaran-penawaran unik ini bisa teman-teman pakai semuanya. Lalu kemudian ini yang pertama ya, penawaran unik. Coba pikirkan penawaran unik apa yang bisa teman-teman berikan kepada customer tadi itu. Nah, yang kedua adalah komunikasikan value ya, bukan cuma fungsi. Tuh. Sama halnya dengan Xenia sama Avanza tadi itu sama, fungsinya sama-sama kendaraan. Kenapa kok orang memilih Avanza yang harganya lebih mahal? Karena ada value, ya kan gitu. Orang ya, ini dalam benaknya orang ya, dalam benaknya orang. Kalau pakai Avanza itu berarti dia sudah menengah ke atas gitu kan. Dalam artian bukan menengah ke atas ya. Lebih tinggi lah daripada orang yang menggunakan Xenia gitu loh. Tuh. Jadi harga jualnya lebih terjaga, lebih stabil, servisnya juga. Kalau servis sih kurang lebih sama ya semuanya gitu. Cuma beda di pandangan orang saja itu kan ya. Kalau orang melihat Toyota sama melihat Daihatsu, itu dari sisi prestige itu masuk Toyota. Gitu. Nggak masuk Daihatsu itu. Gitu. Sama-sama sepeda motor, ya kan gitu kan ya. Atau sama-sama sepeda motor tadi ya. Itu ada Matic ya kan gitu kan ya. Matic juga macam-macam ya kan gitu kan ya. Atau bahkan perbandingannya antara sepeda ini ya, sepeda seperti Harley ya dengan sepeda Supra misalnya. Ya kan bedanya di mana? Di prestige-nya gitu loh. Nah, sama halnya dengan kalau misalnya kita ngomong Dewa Eka itu jual seminar bisa sampai harga puluhan kali lipat ya dari harga seminar yang biasanya ada dengan materi yang kurang lebih sama. Jadi seminar yang biasanya kalau di luaran harganya 1,3 juta, itu bisa dijual sampai 13 juta, sampai 15 juta, 10 kali lipat. Pertanyaannya kok bisa? Karena dia juga, bukan cuma sekedar jual seminar, dia jual komunitasnya di situ. Ya, orang yang ikut di seminarnya Dewa, ya, itu mereka tergabung dalam sebuah komunitas yang dibentuk oleh Dewa, di mana komunitasnya itu sudah pasti adalah orang-orang yang mampu, yang mereka itu punya potensi untuk saling bekerja sama, punya potensi untuk saling bikin produk bareng, saling memasarkan, buka pasar yang lebih luas gitu loh. Nah itu ketemunya di situ, gitu. Dan semakin mahal harganya, semakin sedikit orang yang ikut, maka itu lebih spesial lagi, lebih spesifik lagi. Bayangkan Pak, dia berani ngadakan kelas ya coaching ya bisnis itu harga 50 jutaan. Tuh. Coba kalau bisa dikira-kira se-Indonesia yang bisa ikut berapa orang? Tapi yang dia jual bukan cuma seminarnya gitu, tapi yang dijual adalah komunitasnya di dalamnya. Tuh. Nah, nanti ke depan ya berkah pengusaha ya itu juga akan mengarah ke sana. Bukan cuma sekedar komunitas bisnis saja gitu kan ya. Bukan cuma sekedar komunitas bisnis di BP saja gitu, tapi menjadi sebuah komunitas bisnis yang orang itu kemudian ya memang BP ya gitu kan ya. Tapi orang itu kemudian merasa senang berada di sini gitu loh. Dengan program-program yang kita buat, terutama program kesehatan ya. Ini sementara program kesehatan gitu. Nanti ke depan kita ada program yang lain lagi gitu kan ya, yang membuat teman-teman tuh semakin mudah untuk melakukan closing, semakin mudah untuk mendapatkan mitra. Contohnya apa? Contohnya nih ya, kemarin baru ngobrol-ngobrol ada Bu Ambar sama Bu Anissa nggak ya di sini ya? Tuh. Kemarin ngobrol-ngobrol ya, kita nanti juga ini programnya salah satu yang mau saya gadang-gadang juga untuk kita sukseskan bareng programnya Bu Anissa, yaitu ada tahsin ya kan, tahsin online bareng-bareng. Nanti dari tahsin online ini kita ada kopdarnya juga nih gitu loh. Dan semua itu nanti bisa jadi database. Loh Mas Bayu apa nggak melencengnya jauh nanti? Enggak juga. Nanti ada Mbak Kiki mau cerita gimana caranya ya dari ibu-ibu PKK bisa closing BP. Bayangkan coba, dari ibu-ibu PKK bisa closing BP. Ini seru nih nanti. Ya, nanti cerita. Terus kemudian jadi cara kedua adalah tawarkan value ya. Bukan cuma fungsi. Value-nya di BP itu udah banyak ya. Bisa belajar WA marketing gratis, bisa belajar FB Ads juga gratis. Yang berbayar ada, yang gratis juga ada. Bisa kemudian dapat pembinaan dari Mas Ipo ya kan kalau gabung di bisnisnya. Itu kan semua value gitu loh.
Jangan cuma ke fungsi gitu. Cuma kita cuma menjelaskan ini BP untuk kesehatan. Sudah selesai sampai di situ. Jangan gitu kan ya. Kalau apalagi kalau mereka mau kita arahkan ke bisnisnya untuk dapat lebih murah, ya ikut jualan sekalian aja gitu. Jadi jualan sekian bisa pakai sendiri. Nah, itu kan lebih baik lagi. Yang kedua, ya, jadi komunikasikan value dengan baik kepada customer atau kepada calon mitra, bukan cuma fungsi. Yang ketiga, itu komunikasikan tentang end result, ya. Jadi hasil akhir apa yang ingin dicapai. Selalu ingatkan lagi ya untuk mitra, makanya saya ingatkan kembali, apa sih tujuan Anda kemudian bergabung di sini, gitu kan ya. Apakah sekedar untuk nafkah harian atau sekedar hanya untuk mengisi waktu, atau kita punya tujuan lebih tinggi, misalnya kita pengen berangkat haji, berangkat umroh. Nah, ini kalau bisa saya sampaikan ke teman-teman ya, itu setiap pagi bawa dalam doa apa hasil akhir yang teman-teman inginkan. Saya sama istri itu subuh ya, itu sering saya afirmasi positif sama istri ya. Saya kan sudah pernah ngajar ya doa ya. Doa pakai mengucapkan alhamdulillah. Ya. Itu saya sama istri itu sering pakai begini, alhamdulillah ya Allah, bulan ini Engkau mudahkan kami untuk tembus 2000 botol ya Allah. Nah, memang betul sampai saat ini belum tembus sampai 2000 ya kan gitu. Tapi alhamdulillah kita rata-rata ya di angka 1500, 1200, 1600. Jadi nggak sampai 2000 tapi jatuhnya itu nggak jauh-jauh dari itu, dan secara umum kita mengarah ke situ gitu loh, dan kita positive thinking, kita insya Allah akan mencapai itu gitu ya. Begitu pula bagi teman-teman, saya doakan semua teman-teman juga bisa mencapai ke situ ya, amin, aminkan dulu aja. Nah, artinya setiap pagi itu kita doakan ke arah situ. Hasil akhirnya apa? Saya pengen ya, kalau saya sama istri, saya pengen benar-benar membimbing, membina teman-teman untuk bisa mencapai juga apa yang diimpikan oleh teman-teman. Makanya saya bilang, siapa yang serius, ya konsultasi aja sama saya, langsung nggak apa-apa, telepon ya, sering-sering konsultasi. Saya itu seneng loh kalau diajak konsultasi sama mitra. Dibandingkan mitra yang diem, saya lebih senang mitra yang suka konsultasi, yang suka tanya, Japri, boleh nggak apa-apa, Japri ke saya langsung, gitu loh. Asal kemudian serius, ya, sungguh-sungguh, ya, saya mau mengarahkan, gitu loh. Nggak apa-apa Japri saya, atau Japri Mbak Nurul, yang ibu-ibu bisa Japri ke Mbak Nurul, yang Mbak ya, yang bapak-bapak bisa Japri ke saya, gitu kan ya. Saya lebih suka mitra yang aktif daripada kemudian diem tapi tidak bergerak dan tidak ada program apapun. Ya, itu yang ketiga ya. End result-nya apa? Nah, ini perlu kita komunikasikan kepada customer kita. Kalau mereka kemudian udah lama ya pakai obat dan sebagainya, belum ada perubahan, coba ikhtiar ya kan gitu dengan BP. Tuh, mereka sudah lama kerja, belum ada yang tercapai, coba kemudian cari penghasilan tambahan di BP. Tuh, end result, ya kan, apa yang ingin mereka capai di akhir, ini harus tergambar gitu loh, di customer, atau calon mitra kita. Yang keempat, berikan pembanding yang lebih mahal. Nah, ini nih sama Mbak Nurul mau di-share nih, ya, tentang pembanding yang lebih mahal. Ya, kalau misalnya, kita sering ya, mungkin lihat di iklannya di BP, mungkin bisa di-share ya Mbak Nurul ya. Jadi dibandingkan BP dibandingkan dengan kopi misalnya. Nah ini dibandingkan dengan rokok. Ya, nah ini orang kalau sudah perokok ya, itu satu kotak ya, itu habis gitu loh. Ya. 20.000 itu sehari habis, 18.000 itu sehari habis gitu kan ya. Bayangkan coba dengan BP yang cuma 8.000 dalam satu hari. Kalau dibandingkan murah mana? Ya murah BP gitu loh. Nah, perlu untuk membandingkan, buat perbandingan oleh teman-teman. Dan cara ini kan juga udah berkali-kali ya dijelaskan sama Mas Ipo, dipakai oleh McD, dipakai oleh KFC ya kan. Dibuat minumannya McD itu yang Coca-Cola yang ukuran kecil, harganya itu berapa ya? Saya kok lupa ya. Saya lupa berapa, 8.000 apa nggak salah ya. Terus kemudian yang ukuran yang kecil segitu, terus ada yang gede banget ukurannya ya. Yang gede banget ini harganya bisa lebih dari 2 kali lipatnya, ya kan gitu kan ya. Ada ukuran yang medium, ya kan gitu loh. Jadi tengah-tengah, cocok untuk satu orang, gitu kan. Tapi harganya lebih murah, gitu kan ya. Gitu. Jadi kalau yang tadi itu ukurannya kecil banget, kalau yang kemudian yang kedua itu ukurannya 1/2-nya, tapi harganya itu nggak sampai 1/2-nya.
Yang ketiga adalah ukuran 2 kali lipat dengan harga lebih mahal. Memang diharapkan orang tidak mengambil yang ke satu sama yang ketiga, tapi orang mengambil yang tengah-tengah. Gitu. Nah, sehingga tentang price ini itu sebenarnya berkali-kali disampaikan bisa kita komunikasikan. Kalau misalnya, apalagi kalau misalnya kemudian customer kita ini biasa ngopi, ya kan gitu. Dalam satu hari berapa kali ngopi? Ke warkop juga berapa? Ya, misalnya ngopi di warkop, ya sekali ngopi itu 5.000, belum jajannya. Di warkop nggak mungkin ngopi doang, ya kan gitu. Pasti cuma jajan. Jajannya sendiri bisa kurang lebih 3.000. Ya kalau sama makan berapa gitu kan ya. Artinya BP jadi lebih murah gitu kan ya. Kalau misalnya kebiasaan-kebiasaan seperti itu dihilangkan, BP lebih murah. Apalagi ini produk premium untuk kesehatan. Jadi yang keempat adalah apa yang di-share nih? Ini nih. Nah, dibandingkan ya kayak ini ya, gitu kan ya. Nah, 1, 2, 3, mana yang lebih sehat? Gitu. Buat perbandingan. Dengan perbandingan orang akhirnya tahu ya kan. Oh iya ya gitu ya. Selama ini saya minum manis-manis terus gitu kan ya. Bandingkan dengan minum teh pucuk ya kan, orang sekali beli teh pucuk harga sekitar 7.000 8.000 ya kan, kalau di Alfamart kayaknya 8.000 kayaknya tuh teh pucuk ya kan gitu. Nah bandingkan dengan BP kan gitu loh, harganya sama tapi lebih sehat ya kan ya. Nah ini perbandingan ya, bukan hanya teh pucuk saja ya, tapi yang lain-lain juga yang gulanya tinggi ya kan gitu loh, kayak misalnya minuman-minuman yang kemasan ya intinya. Oke. Ini 4 cara ya, penawaran unik, komunikasikan value, komunikasikan hasil akhir ya, ini hasil akhir ini terutama untuk calon mitra, dan yang keempat adalah berikan perbandingan yang lebih mahal. Nah, perbandingannya kalau BP ini tentu dibandingkan dengan yang serupa. Tadi mungkin Mbak Nurul bisa tampilkan ya, bisa nggak ya tampilkan tadi ya? Video tentang, nah coba tampilkan, video tentang suplemen sama-sama yang dari luar negeri. Tuh. Oh ya, kalau ada pertanyaan bisa langsung ya ke kolom chat ya, atau angkat tangan boleh. Jadi teman-teman yang tahu ada supermarket yang isinya tentang suplemen-suplemen seperti Watson atau apalagi ya semacamnya itu, ya Guardians. Nah itu suplemen di sana harganya, nah ini nih, dilihat dulu. Ada jalan tuh. Tuh coba tuh dilihat tuh. Harganya 400, 275, 700, 645, 480 ya. Nah, ini kelasnya BP semua nih gitu loh. Sama-sama suplemen dari luar negeri. Gitu. 600, 721. Nah, dah cukup. Oke. Ya. Dengan kelas yang sama suplemen dari luar negeri, ternyata harganya ya jauh lebih mahal daripada BP gitu loh. Makanya kata Inggris ini itu penting banget untuk dijelaskan gitu kan ya. Jadi suplemen sama-sama di luar negeri tapi khasiatnya luar biasa ya, khasiatnya propolis dan dari luar negeri, apalagi tadi dijelaskan sudah sertifikat keamanan internasional gitu. Jadi bukan cuma BPOM saja tapi sudah FDA. Nah, itu gambaran dari saya. Sebenarnya ada sih, tapi mungkin cerita ke Mbak Kiki dulu ya, tentang kita ngomong tadi tentang value yang itu ternyata menjual BP itu memang harus kreatif gitu loh ya. Nah, Mbak Kiki mungkin bisa cerita Mbak Kiki. Kemarin kita ngadain acara apa sih Mbak Kiki? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin itu hari Sabtu. Kita tuh kemarin. Iya, kemarin Nabila ada acara. Ya, mungkin bisa cari tempat yang tenang dulu Mbak Kiki. Bisa dengan Mas bangun dulu, Mbak Kiki bisa cari tempat yang lebih tenang. Iya, kemarin di hari Sabtu itu alhamdulillah ya berkesempatan bisa gabung di acaranya ibu-ibu PKK RW gitu ya. Jadi biasanya sih kalau ibu-ibu PKK RW di tempat saya itu memang ada agenda rutinitas gitu. Jadi kita bisa nih ikutan gabung promosi di acara mereka. Kenapa sih awalnya jadi bisa masuk ke sana, jadi bisa itu? Ya kita kontak ibu RW-nya, ibu PKK-nya, silaturahim gitu ya, kenalan, terus
Ya mereka itu sebenarnya senang hati aja sih kalau kita itu bisa memberikan apa ya, sesuatu gitu. Kan kita ceritanya di sana itu pengen edukasi kesehatan gitu loh, sekaligus pengen menawarkan satu produk kesehatan yang bagus, barangkali bisa jadi solusi gitu atas segala permasalahan yang ada gitu. Ya kita dikasih forum, disuruh ngisi, kita benar-benar bisa ngejelasin gitu ya. Waktu itu yang ngisi kemarin itu Mbak Nurul gitu. Alhamdulillah penjelasannya kalau sama-sama kalau ibu-ibu PKK itu ya mereka cukup antusias gitu mendengarkan kita. Dan mereka juga ketika ada sesi tanya jawab gitu ya, juga semangat gitu loh nanya. Oh ternyata bisa ya propolis itu buat kasus ini, kasus itu, kayak gitu. Dan alhamdulillah di sesi acara itu kita berhasil closing gitu loh, 10 botol gitu. Luar biasa kan ya, padahal pesertanya juga nggak sampai 50 gitu loh. Ternyata kalau saya memang warga pendatang di sini, jadi sebenarnya juga masih belum terlalu kenal betul sama warga-warga di sini. Jadi tenangnya dengan ikut acara itu juga bisa jadi ajang silaturahmi dengan warga-warga sekitar, jadi lebih kenal. Oh ini loh ada ibu A, ibu B kayak gitu. Jadi bisa lah sebenarnya kalau kita tuh mengaktifkan gitu loh, lebih membangun branding diri di tempat sekitar kita tinggal kayak gitu. Ya, jadi kita bisa nih melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada para tokoh di sana gitu. Tanya-tanya acaranya apa aja, boleh nggak kalau kita ngisi kayak gitu, bikin edukasi kesehatan, atau bagus juga kalau kita bisa ngelakuin pemeriksaan gratis misalnya, itu kan biasanya masyarakat senang banget tuh. Jadi banyak lah sebenarnya pintu buat kita bisa ngenalin BP itu ke masyarakat. Itu sih Mas Bayu kalau dari saya. Mungkin ada tambahan dari Mbak Nurul. Mbak Nurul ada tambahan? Oke. Mic-nya masih off itu Mbak Nurul? Oh iya, iya. Oke. Seru ya Mbak ya kemarin Mbak Kiki acaranya kayaknya. Iya seru, ternyata ibu-ibu itu kan kalau pendekatan ke ibu-ibu itu ternyata ya heboh-heboh gitu loh ya mereka kritis juga ya biasalah ibu-ibu juga kadang minta diskon, boleh kurang nggak kayak gitu-gitulah. Jadi kita benar seperti yang dikatakan Mas Bayu tadi, bagaimana caranya memberikan edukasi ya biar barang itu pantas gitu loh dikasih value segitu gitu. Jadi masyarakat itu worth it gitu loh kalau membeli dengan harga segitu. Jadi nggak merasa kemahalan gitu. Ya pintar-pintar kita ngebawain agar barang itu tuh terlihat lebih eksklusif dan punya value yang pantas dengan harga yang kita tawarkan gitu. Oke. Dan benar tuh kalau kita pakai bonus gitu tuh cukup menarik perhatian juga. Kan kemarin itu ibu-ibu dikasih bonus madu dan mereka tuh luar biasa senang gitu. Padahal madunya juga kecil-kecil. Tapi itu luar biasa, Masya Allah gitu ya, jadi daya tarik juga bagi ibu-ibu gitu. Iya. Tapi kalau madunya Good Wilson kayaknya belum bisa Mbak ya. Nggak apa-apa. Bisa ya kalau di packing mini-mini. Kelasnya beda, gitu. Kelasnya beda. Kalau Good Wilson tuh kelasnya luar biasa. Iya, tapi insya Allah sama-sama bagus kok ya madunya. Bagus, Sama-sama ya bagus, dari bagus. sanat yang Good Wilson terpercaya. lebih bagus lah, insya Allah. Juga. Nah, terus ini apa namanya? Kemarin itu apalagi ditunjang juga dengan multimedia ya Mbak ya? Multimedianya diputar nggak? Iya diputar. Jadi kemarin itu kita bawa layar ya LCD gitu, dan itu tuh ngebantu banget ngajak biar masyarakat tuh kita nggak cuma ngomong gitu loh, tapi nampilin layar juga gitu. Jadi artinya lebih jelas gitu loh. Artinya memang butuh perjuangan, memang mengadakan seperti itu butuh perjuangan gitu, bukan cuma sekedar ngomong, tapi juga ditunjang multimedia juga ada. Jadi ada video-video UAS yang tentang BP, ada video tentang usaha dasar tentang BP, Oki tentang BP, itu bisa kita putar juga, testimoni kesembuhan itu bisa kita putar. Tuh, jadi memang kreativitas kita itu sangat
mendukung sekali gitu dalam penjualan kita ini. Nah ini bisa ditiru cara seperti ini, dan insya Allah sama Mbak Kiki mau diadakan lagi ya kayak gitu ya. Katanya mau Ya, diadakan. insya Allah nanti mungkin di RW yang berbeda gitu. Di Kan RW sini yang tuh berbeda. banyak, terus di daerah sini tuh juga banyak masjid. Itu kan biasanya ada ibu-ibu juga di sana, ibu-ibu pengajian gitu. Suka sih kalau ibu-ibu tuh kan suka kumpul-kumpul gitu, acara pengajian, acara RT, RW gitu. Ibu PKK tuh aktif biasanya. Dan mereka juga, dan luar biasa ya, mereka itu apa ya, ketika kemarin itu kan beli BP, mereka langsung koordinasi gitu. Jadi langsung ada satu orang yang menghandle gitu, ngumpulin uangnya gitu. Jadi ya bagus lah kalau di sini tuh alhamdulillah struktur masyarakatnya juga rapi gitu. Oke. Nah, ini bisa ditiru ya teman-teman ya, gitu kan ya. Kalau mau tahu lebih lanjut detailnya silakan chat, bisa chat saya, chat Mbak Nurul, ke Mbak Kiki juga bisa, untuk kemudian saya mau niru kayak gitu gimana ya caranya. Enggak apa-apa. Gitu chat aja gitu kan ya. Yang serius nanti saya kasih tahu loh, gini loh, step-stepnya seperti ini, bagaimana dan sebagainya. Bagi yang serius nanti saya ajari. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan, silakan Mbak Karin. Ada pertanyaan tuh kayaknya tuh. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Linda ya. Izin bertanya, ada konsumen kena katarak ikhtiar BP selain dikonsumsi, BP juga dirambang. Namun setelah dirambang, konsumen mengeluh mata agak buram, belerem dari sebelumnya. Terima kasih. Gimana? Dipersilakan, Mas. Monggo, Dokter Lisa nih yang. Oh iya, silakan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Linda ya. Sebenarnya kalau yang saya tahu untuk katarak itu kan kerusakannya pada lensa ya. Katarak itu kerusakannya di lensa yang ada di mata, di dalam mata sini itu ada lensanya. Jadi kalau seperti kaca, kalau penggunaannya sudah lama, kaca itu akan buram. Nah, katarak itu seperti itu gitu. Ini tidak akan bisa bertambah membaik gitu ya dengan pengobatan dari luar. Satu-satunya cara itu harus diganti lensanya. Nah, jangan penggunaan British Propolis itu boleh, tapi dikonsumsinya diminum. Kalau dirambang tadi itu artinya diteteskan di air, terus matanya tuh dimasukkan ke dalam air yang ada propolisnya tadi. Pertama, rasanya perih. Yang kedua, airnya nggak steril. Walaupun itu air matang ya, tapi air matangnya ini bukan air steril gitu. Jadinya, terus tempat yang untuk naruh rambang airnya tadi, campuran air propolisnya tadi, itu pun tidak steril. Nah, itu bahaya. Bahayanya nanti kalau ada bakteri yang ikut masuk ke dalam, jadi membuat infeksi sekunder gitu maksud saya. Itu sih. Sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter mata terkait dengan kataraknya. Seberapa berat itu kataraknya. Demikian Bunda Linda. Oh, berarti kalau umpama penggunaannya diminum aja. Kalau diimbang kan kita nggak tahu airnya steril apa enggak. Iya. Kalau mau tanya, monggo silakan. Bagaimana? Oke. Kalau nggak saya izin mute dulu ya. Nah, silakan yang nanti mau tanya bisa raise hand ya, atau bisa chat. Jadi memang untuk penggunaan ya, memang ada baiknya memang tetap konsultasi dulu ya. Bisa konsultasi di grup, tanya di grup ya. Gitu loh, insya Allah di grup ada Dokter Lisa juga, ada Mbak Nurul juga ya. Silakan tanya di grup. Terus ada pertanyaan, tapi kayaknya pertanyaan yang kedua ini yang cocok jawab memang Dokter Lail ya.
Ini karena terkait dengan hewan ternak. Gimana Mbak Nurul? Ini Mbak Nurul. Apa kita untuk minggu depan ditunda pertanyaannya? Sebenarnya prinsipnya untuk hewan. Nggak dengar suaranya Mbak Nurul? Nggak jelas ya. Iya, sudah. Didekatkan saja. Yang jelas kalau untuk hewan itu lebih fleksibel lah ya untuk penggunaan dosisnya seperti itu. Jadi kalau selama ini itu Linda kayaknya pernah deh buat apa deh? Ayam apa? Buat kucing. Buat kucing. Pakai takaran dah. Waktu Apa? mengobati kucingnya. Diminumkan Pakai biasanya takaran dosis enggak? maksimal 1 sih. 1 kalau misalnya kucingnya agak panas gitu 2 kali. 2 kali, terus sempat juga disemprotkan Jadi itu cepat kering. Ilmu kira-kira ya. Ya, Ya, ilmu kira-kira ya, Mbak ya. iya Mbak. Ya, jadi kalau ke hewan sih lebih fleksibel. Mbak Nani, hewannya apa Mbak Nani? Sapi dah, Sapi itu. ayam dah. Kambing, dokter. Kambingnya kenapa, Mbak? Jadi kambingnya itu habis melahirkan nggak tahu keracunan apa gitu, terus anaknya mati semua sama induknya juga ikut mati gitu. Nah itu takutnya menjalar ke Iya. kambing yang lainnya gitu. Kena virus paling ya. Paling loh ya. Menular gitu. Ya ilmu kalau ke hewan sih lebih ke kira-kira aja sih. Coba nanti saya inikan juga ya, saya tanyakan ke dokter hewannya juga ya, yang mitra saya juga, mitra BP juga. Gimana ininya pemberian kalau untuk kambing. Kalau untuk kucing, untuk ayam udah pernah ini teman-teman ini. Untuk ikan arwana itu juga pernah. Tuh, kalau kambing nanti saya tanya dulu. Ya, nanti Pernah ada dokter yang lain pakai aja yang apa, kayaknya lebih ini. Minggu depan nanti insya Allah. Tadi Bu Nur Mazidah mau tanya nggak Bu? Ini ada Dokter Lisa nih. Itu ada pertanyaan di grup itu masih? Oh iya. Monggo dibaca Mbak Karin. Sebentar. Ini yang tadi katarak. Assalamualaikum Mbak, makasih pertanyaanku sudah. Yang katarak sudah dijawab Mbak. Kalau untuk asma atau untuk sesak nafas itu bagaimana? Silakan dokter. Pertanyaannya Bu Nur Mazidah belum ya? Iya. Monggo silakan Dokter Lisa. BP, jadi penggunaan BP untuk asma atau sesak nafas gitu mungkin maksudnya ya? Iya. Atau gimana? Ya, pertanyaan Bu Mazidah juga bisa dibaca juga sekalian Mbak Karin. Oh iya, baik. Pertanyaan Bu Nur Mazidah, Assalamualaikum. Ada konsumen yang ada riwayat jantung, pasien mengeluhkan setelah minum BP kok tensi malah naik 145/90 detak jantung, nggak pernah 90, malah 90. Satu lagi Bu Dokter, BP untuk gatal-gatal di tubuh yang gatal-gatalnya pindah-pindah. Aplikasinya di spray apa diolesin? Silahkan Dokter. Monggo silakan. Baik. Dokter Lisa. Ya, untuk Ibu Nur Mazidah tadi, tensinya kenapa kok naik ya? Minum BP. Nah, ini tuh
banyak pertanyaan. Tensinya naik sesaat langsung saat minum BP atau ada jedanya nih. Terus konsumsi makanan apa ya yang setelah minum BP itu tiba-tiba menyebabkan tensinya naik. Mungkin bisa dijawab itu sama Bu, siapa tadi yang tanya? Bu Nurmazida. Nah, bisa dijawab Bu, itu langsung tiba-tiba naik atau ada jedanya? Jangan-jangan habis minum ternyata besoknya di tensi baru naik. Iya. Halo, Mas Bayu. Iya, ha? Iya, ya kemarin itu yang belikan itu adiknya. Jadi yang japri saya itu adiknya. Katanya untuk makan itu sudah dijaga. Ya ada keluhannya kakaknya seperti itu. Tapi detailnya, minumnya kapan, tensinya kapan? Oh, belum saya tanyakan itu, dokter. Ya, karena begini ya, tensi itu kan selalu naik turun setiap saat. Dan kondisinya itu, misalnya di tensi pagi, siang, dan sore itu akan berbeda. Walaupun bedanya nggak terlalu banyak ya, mungkin 10-20 mm Hg itu masih dikatakan normal. Lalu posisi juga menentukan, misalnya duduk berbaring atau dengan posisi berdiri itu kan beda juga gitu ya. Nah, kondisi psikisnya juga akan mempengaruhi tensinya. Nah, ini kan jadi bisa mungkin ditanyakan lagi kapan dia minumnya, terus kapan tensinya, sedang apa beliau tensinya, dan tensi ngukur tekanan darah itu nggak bisa cuma satu kali. Jadi misalnya habis minum BP, mungkin ya misalnya gini, pagi jam 7 minum BP, terus nanti jam 10 pasiennya tensi, misalnya ya, oh kok naik ya. Nah itu tuh jangan nanti sore tensi ulang, nggak boleh. Atau besoknya ditensi ulang, nggak boleh. Tapi ditensi lagi 1 minggu kemudian sampai 3 kali berturut-turut, baru bisa lihat sebenarnya tensinya naik atau enggak. Itu mudah. Nanti dijelaskannya seperti itu, gitu. Jadi bisa aja kemarin waktu sebelum minum BP pasiennya sudah naik tensinya gitu ya, mungkin enggak pas kebetulan habis minum BP waktunya kontrol, waktunya beliau tensi itu. Jadi coba digali lagi karena memang kalau tensinya tadi berapa, 140/90 ya, sebenarnya masih dalam batas normal ya, maksudnya usianya berapa ya, kalau usianya di 50-an ya memang kira-kira segitu gitu. Usianya berapa, Bu? Nggak tahu, Mas Bayu, nanti nggak tahu ya. Ya, kalau usianya masih muda, misalnya umurnya sekitar 40-an, 140/90 sih sebenarnya ya agak tinggi tapi ringan sekali kok. Saya kalau hipertensi itu di atas 150 dan itu pun pengukurannya itu tidak hanya 1 kali, 3 kali dalam seminggu 1 kali. Setiap minggu sekali ditensi 3 kali berturut-turut. Ya, jadi dalam waktu 3 minggu ditensi terus. Gitu. Ditensi terus itu bukan setiap hari ditensi, tapi 1 minggu 1 kali ditensinya, diukur tensinya. Nanti ada range-nya tuh. Jadi naiknya berapa, turunnya berapa. Itu nanti itulah yang diambil patokannya. Tapi kalau misalnya 3 kali berturut-turut itu 150 terus, berarti beliaunya emang hipertensi gitu. Tapi kalau minggu berikutnya ditensi jadi 130/85, terus minggu berikutnya ditensi
135/80 misalnya, itu jadinya masih belum stabil. Banyak faktornya, Bunda. Iya. Oke. Dan Makasih. minum propolis sih terusin aja. Kalau saran Oh, saya lanjut. Nggih. Oke. Makasih Bu Dokter. Yang Sama-sama. satunya lagi gatal-gatal. Oh iya, yang gatal-gatal tadi di spray atau dioles. Sebenarnya ya kalau produk BP kita kan produknya tetes ya, dia pakai pipet, dioles aja. Oh iya. Ya, langsung dioles. Itu saya sendiri yang ngalamin. Jadi kemarin itu ada dermatitis ya, alergi ya, di lutut saya ini merah-merah, entah kenapa itu bentol, lebar dan bintik-bintik, permukaannya jadi kasar dan gatal banget. Saya olesin 2 kali, alhamdulillah kempes, dan sekarang tinggal sisa-sisa ini aja, kehitamannya itu. Kalau misalnya anak-anak dioleskan aja. Tetangga saya kemarin ada yang pakai BP green ya, yang BP yang warna hijau, lehernya itu seperti cacar, gatel katanya. Pakai salep Innerstone-nya sebenarnya dari saya juga, tapi kasusnya beda. Waktu itu dia beli, saya berobat ke saya pakai Innerstone, dipakai itu katanya nggak ada efeknya apa-apa, nggak berubah gitu. Saya bilang ini soalnya bukan gatal-gatal karena penyakit kulit dermatitis, tapi ini sepertinya kena virus. Coba pakai British Propolis. Saya kasih 2 hari kering. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Dioleskannya sehari 2 kali aja. Misalnya setelah mandi ya, kondisi kulit sudah bersih, nah dioleskan. Atau pas mau tidur. Ditambah pas mau tidur boleh juga. Diminum juga sih. Diminum juga nggak, Bun? Oh iya. Ya. Iya, makasih Bu Dokter. Iya, sama-sama. Dipakai mandi boleh nggak ya? Boleh, botolnya banyak. Nggak apa-apa pakai mandi ya, campur air ya, siram aja. Itu langsung habis 1 botol itu. Langsung habis. Nanti langsung customernya langsung bisa pesan lagi nanti itu. Ya, oke. Kalau yang Seru tadi ya? apa ya? Ada yang buat asma ya? Mana sih tadi? Oh iya, ada yang buat asma. Itu udah pernah tapi itu Dokter Lisa nggak apa-apa deh, singkat aja Dok. Ya, waktu itu udah pernah jelasin juga, dan saya juga penggunanya. Saya juga sakit asma, boleh silakan diminum, dirutinkan, itu lebih bagus. Dan hindari makanan-makanan yang menyebabkan asmanya kambuh, hindari benda-benda yang menyebabkan munculnya asma itu gitu. Kadang-kadang asma itu kan muncul karena stres ya. Ada secara psikis, misalnya dia kondisinya stres, bisa muncul, terus kondisi batuk, pilek, ya bisa muncul, kecapean juga muncul, terutama tuh alergi debu gitu ya, itu juga bisa muncul. Makanan yang nggak boleh itu makanan yang terlalu manis itu harus dikurangin. Yang pedas-pedas ya, pedas-pedas, berminyak itu memicu. Mangga, ini lagi musim mangga, itu juga memicu. Anggur, rambutan, kelengkeng, kayak gitu-gitu. Makanan yang seperti itu dihindari. Minum BP-nya ya sehari 2 kali, kalau lagi kambuh bisa sampai 3 kali nggak apa-apa. Iya. Banyak juga ya buah yang jadi pantangan ya Dok ya? Iya, lumayan. Ini padahal musim mangga ini, enak-enaknya ini. Mangga, makanya itu. Saya nggak banyak makan, paling 2 potong aja. Itu jadi pantangan bagi asma. Ya untuk informasi, Dokter Lisa ini kalau nggak salah juga ada asma juga ya Dok ya? Iya. Pernah cerita. Itu, iya. Nah, ada asma. Jadi beliau memang pengalaman yang merasakan langsung ya Dok ya?
banget. Ya, ya. Ini insya Allah mungkin masih ada pertanyaan yang belum. Ini tentang asam lambung ini juga sudah berapa kali ditanya ya, nggak apa-apa nanti. Jadi gini ya, untuk teman-teman saya minta memang untuk bisa selalu hadir ya setiap hari Senin malam dan di forum kafah klinik setiap setiap bulan, karena di situ informasi kesehatannya banyak banget ya, dan itu bukan hanya berguna bagi customer tapi buat kita sendiri juga gitu kan ya. Saking banyaknya di sekitar kita ini berbagai macam yang berbahaya ya, radikal bebas dan sebagainya ya, yang itu kalau kita itu nggak membekali diri dengan ilmu yang cukup ya, bisa jadi kita bukan hanya nggak bisa menjaga keluarga, diri kita sendiri juga bisa kena gitu loh, dengan berbagai macam penyakit yang ada. Kayak penyakit asam lambung ini sekarang udah jadi kayak menggejala udah kayak biasa banget gitu di masyarakat kita. Benar ya dok ya, kayak gitu ya? Iya, banyak banget karena emang nggak pada peduli ya sama lambungnya, apa aja dimakan. Asal makan aja gitu ya. Yes. Yang dia suka enak kan, nanti urusan lambung belakang. Dok, kalau durian kebanyakan bahaya nggak dok? Sama ya dok. Sekarang lagi musim dok ini dok. 100.000 makan sepuasnya katanya. Itulah. Boleh 100.000 makan rame-rame. Iya. 100.000 sepuasnya. Itu menimbulkan gas tuh, wah, bahaya itu. Itu bagi asam lambung bahaya juga ya? Bahaya banget, iya. Maksudnya ya pasti akan kerasa kalau yang punya penyakit asam lambungnya, apalagi kronis ya. Wah, itu ya harus disembuhkan dulu. Duh, lewat nih promo nih. Ya udah deh. Secukupnya saja dok ya. Cukupnya aja. 1, 2 boleh lah. 1, 2 boleh ya. 1, 2 buah apa 1, 2 buah dok? Ya 2 buah boleh kalau kuat. Yang penting makan dulu. Kalau mau makan seperti itu, yang penting makan dulu. Tahu kondisinya, artinya kalau lambungnya hari ini aman, ya makan aja gitu. Kalau lambungnya hari ini kayaknya tadi jajannya udah nggak benar, makanannya udah banyak yang meningkatkan asam lambung, ya jangan. Ini mungkin singkat aja nggak apa-apa dok ya, pertanyaan terakhir ini tadi yang sama sih, yang asam lambung. Jadi setelah 21 hari minum BP 1 botol enak, nggak kambuh. Setelah itu habis itu kambuh lagi atau nyeri lagi. Mungkin apa terkait makanannya lagi ya dok ya? Jadi gini, kalau misalnya ada customer yang beli BP karena asam lambungnya, itu perlu diedukasi banget gitu. Jadi harus diwanti-wanti banget. Makanannya itu nggak hanya dipantang pada saat dia kambuh, tapi sampai 2-3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, ada juga yang sampai 1 tahun itu dipantang gitu. Jadi lihat kondisinya, terus nanti diedukasi lagi. Setiap harus tahu makanan apa yang meningkatkan asam lambung. Selain makanan ada faktor psikis juga gitu ya. Apa yang menyebabkan faktor psikis itu membuat si customer ini naik asam lambungnya? Entah dia emosian atau dia sedang banyak pikiran, banyak tekanan. Nah, itu tuh pengaruh sih. Oke. Konsultasi ke saya boleh. Kalau mau chat pribadi nanti saya kasih apa aja makanannya, yang perlu dipantang. Ya, bisa konsultasi ke Dokter Lisa atau teman-teman. Atau di grup juga nggak apa-apa. Oke, sip. Berarti bisa tanya di grup teman-teman. Ya. Atau kalau memang mau konsultasi pribadi dari Berkah Pengusaha, itu kita juga ada yang kemarin jadi pembicara, yaitu Dokter Rizka. Itu juga menyediakan konsultasi juga. Jadi teman-teman yang mau konsultasi, ini salah satu value plus dari Berkah Pengusaha ya, dari komunitas Berkah Pengusaha. Teman-teman bisa konsultasi dengan dokter-dokter yang ada di sini. Kalau mau konsultasi dengan Dokter Rizka monggo, kalau mau dengan Dokter Rizka itu silakan hubungi Mbak Ratna, admin di Berkah Pengusaha. Silakan langsung chat Mbak Ratna, nanti
bisa konsultasi pribadi dengan Dr. Rizka via chat, atau kalau misalnya bisa via telepon, ya insya Allah nanti via telepon ya. Nanti langsung kemudian penggunaan BP-nya bagaimana, pantangan sebagainya juga nanti dijelaskan sama Dr. Rizka. Monggo silakan langsung bisa hubungi Mbak Ratna untuk janjian lebih lanjut. Ini value juga ya gitu. Jadi teman-teman nggak usah ragu gitu kan ya kalau misalnya ngajak bergabung di BP di komunitas berkah pengusaha. Ini singkat aja, kalau misalnya kemudian kasih bonus berupa madu, apakah nggak tekor? Ya tergantung madunya. Ya kalau madunya dikasihkan 1 kilo ya tekor. Makanya jangan 1 kilo, ngasih itu dikit-dikit aja. Jangan kayak yang kemarin dikasih siapa? Dikasih sama Mbak Kiki itu bonus madunya, itu nilai madunya cuma berapa? Kecil banget gitu kan, dibandingkan sama profitnya BP ya jauh gitu kan ya. Gitu ya, jangan dikasih 1 kilo, kasih sedikit-sedikit saja ya. Makanya kan kita dari berkah pengusaha sudah menyediakan bonus buat teman-teman. Tuh, ada habatus sauda, madu sama minyak zaitun. Yang itu kemudian standar bisa dipakai sama teman-teman. Tuh. Bayangkan coba ya, teman-teman cuma bayar 10.000 ya, dapat 3 itu tadi coba. Bayar 10.000 dapat madu, minyak zaitun sama habatus sauda. Gitu loh. Dan itu buat customernya itu luar biasa gitu, jadi bonus itu. Seneng itu customer itu. Serius seneng. Tuh. Nggak mungkin tekor ya, 10.000 dapat 3 itu nggak akan tekor insya Allah. Baik, itu sudah. Insya Allah kita udah lebih dari waktunya. Monggo silakan kembali ke Mbak Karin. Di unmute dulu Mbak Karin. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini sudah melangsungkan konsultasi bisnisnya, alhamdulillah. Jika ada yang ingin bertanya atau konsultasi lagi, mungkin kita akan bahas di minggu depan ya, insya Allah. Mungkin itu dulu pembahasan kita malam ini. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah, dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Lisa. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih Dr. Lisa. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih Mbak Nurul. Terima kasih Mbak Karin. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya.